Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan melalui dunia maya. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya Dr. Rado Yendra SSI MSc tentunya bersama Rado Institute ingin melaksanakan perbincangan ringan, perbincangan yang menarik tentunya untuk disimak. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil suatu tema adalah jikalau dosen menjadikan dunia maya sebagai pelampiasan keilmuannya. Nah, ini topik yang menarik. Jadi saya sendiri, Dr. Rado Yendra SSI MSc, sudah lebih kurang hampir 2 tahun saya menggunakan dunia maya untuk melampiaskan semua kemampuan saya sesuai dengan keilmuan matematika yang saya peroleh. Saya menjadikan dunia maya sebagai tempat meluahkan semua kemampuan saya, baik di bidang pengajaran, di bidang penelitian, dan di bidang pengabdian masyarakat. Di bidang pengajaran, saya bagaimana mengasuh mahasiswa Indonesia untuk terus bersemangat dalam berkuliah di bidang statistika. Berbagai hal dalam pengajaran yang saya lakukan, mengajar, menyelesaikan soal, melakukan praktikum gitu. Semuanya kita lakukan di dunia maya. Nah, bagaimana caranya? Ya nanti kita semuanya tentu memahami bahwa kegiatan ini saya dokumentasikan melalui bentuk audio, visual, video, lalu saya share ke dalam dunia maya tentu melalui media website. Tidak hanya mengajar saya di dunia maya, saya juga melakukan penelitian. Tidak hanya sebatas itu, saya juga bertanggung jawab untuk mencerdaskan siswa Indonesia dari SD, SMP, SMA untuk tangguh bermatematika. Semua hal itu saya lampiaskan di dunia maya. Kenapa saya pilih dunia maya gitu? Karena dengan adanya semua fasilitas di dunia maya ini, saya lebih dapat menyampaikan semua keilmuan saya tadi kepada khalayak ramai. Jika internet sampai ke rumah mereka, pastilah semua kegiatan saya tadi sampai ke rumah mereka gitu dan bisa mereka nikmati. Sebagai seorang dosen, apa yang saya lakukan ini telah memberikan manfaat yang banyak bagi saya maupun mahasiswa saya. Saya bisa melakukan pengajaran mix antara offline dan online. Ketika offline, saya mengajar serius. Ketika online, hasil offline tadi telah tersedia secara online di dunia maya. Sehingga mahasiswa bisa mengulang-ulang kaji tadi dimanapun mereka berada. Ini dia. Begitu juga dengan siswa-siswa Indonesia, mereka sangat terbantu dengan adanya aktivitas pembelajaran yang kita lakukan melalui dunia maya. Tidak hanya siswa, orang tua sering menyampaikan terima kasih kepada kita atas apa yang telah kita lakukan. Guru juga banyak memberikan rasa simpatik dan terima kasihnya melalui WA, melalui Facebook.
kepada lembaga Rado Institute. Gitu. Artinya kita sudah bisa banyak menjalin komunikasi, memiliki relasi dengan berbagai orang untuk terus bersilaturahmi akademik dengan adanya saling melihat, saling membutuhkan bahan-bahan ajar yang kita telah share ke dunia maya. Hampir 2 tahun kita lakukan kegiatan ini, tentu banyak yang kita peroleh. Gitu. Di antaranya yang kita peroleh adalah kita mendapat pengakuan resmi dari Google tentunya melalui Google AdSense. Lalu dari Google AdSense ini tentu ada masuknya keuangan kepada lembaga Rado Institute meskipun tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membiayai kegiatan ini gitu. Untuk membeli paket internet, untuk membeli alat-alat yang dapat menjadikan kegiatan ini dapat berjalan lancar. Kita telah mendapat pengakuan dari Google AdSense. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan suatu sumber keuangan. Tidak hanya sebatas Google AdSense yang kita dapat. Lebih jauh lagi, kita bisa memperoleh suatu penghargaan tertinggi dari kreativitas insan Indonesia ini yang diakui oleh Rekor Indonesia Muri. Saya, Dr. Rado Yendra, adalah orang yang pertama yang memiliki website yang berisikan kegiatan Tridharma perguruan tinggi berbentuk video. Saya orang pertama di Indonesia. Kenapa saya berani mengatakan yang pertama? Saya menerima muri yang pertama. Saya memiliki rekor muri ini. Dengan adanya piagam ini, kegiatan yang kita lakukan itu menjadi lebih dahsyat. Menjadi lebih produktif untuk meningkatkan kemampuan anak bangsa dalam bermatematika, baik itu mahasiswa maupun itu siswa Indonesia. Jadi tanpa kita sadari bahwa jika kita mau memaksimalkan diri, kita bisa membuat suatu kegiatan yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Luar biasa. Namun lebih daripada itu gitu. Ada yang patut kita syukuri, ada yang patut kita banggakan bahwa dari kegiatan ini semua saya telah berhasil sukses membangun suatu lembaga Rado Institute yang di dalamnya berisikan semua kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Saya memiliki website www.radoinstitute.com yang telah berisi hampir 500 kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Berbagai hal saya lakukan dalam website ini. Saya mengajar, saya meneliti, saya berbincang di seputar masalah umum yang kita kemas dalam pengabdian masyarakat. Kita melakukan praktikum, kita melakukan bedah riset artikel, dan kita melakukan pembahasan-pembahasan soal dari buku-buku internasional untuk mahasiswa Indonesia. Banyak komunikasi yang kita jalin melalui dunia maya dengan berbagai pihak, dengan dosen, dengan stakeholder lainnya. Jadi sekali lagi, jika kita memaksimalkan potensi diri kita, kita akan melihat suatu hasil yang tanpa kita sadari kita bisa mencapainya. Gitu. Ini bukan main-main kegiatan seperti ini. Gitu. Tidak
Tidak hanya mahasiswa yang kita rangkul untuk kegiatan seperti ini. Saya juga memiliki rumah sakit matematika. Kalau tadi saya memiliki Rado Institute, sekarang saya memiliki rumah singgah dan rumah sakit matematika. Semua pembelajaran SD, SMP, SMA sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saya buat dalam bentuk audio visual atau video. Saya susun, saya bagikan kepada dunia maya, kepada seluruh khalayak ramai. Membangun rumah sakit di dunia maya, luar biasa. Rumah sakit matematika tentunya. Ada yang protes, kenapa namanya rumah sakit, kenapa enggak rumah sehat? Ya terserah gue yang buat. Mau gue buat rumah sakit matematika, terserah gue gitu. Tapi pada dasarnya kita menyatakan ini sebagai suatu rumah sakit matematika, kita hanya ingin menyatakan bahwa matematika itu banyak dikeluhkan oleh siswa Indonesia tentang kerumitannya. Padahal dari pengalaman setelah berpuluh tahun kita mendalami matematika, matematika ini adalah ilmu yang paling menyenangkan dan ilmu yang paling mudah di dunia ini. Makanya satu tujuan utama dari rumah singgah rumah sakit matematika itu adalah untuk merubah image ini. Dengan saya berikan nama rumah sakit matematika, kita akan mengisi di dalamnya suatu pembelajaran matematika yang menyenangkan. Sehingga tanpa disadari oleh mahasiswa, oleh siswa nantinya bahwa rumah sakit matematika itu adalah isinya adalah matematika yang menyenangkan. Jadi pembahasan kita pagi hari ini, satu kesimpulan yang kita dapat ambil bahwa jika kita memaksimalkan diri secara 100%, mungkin lebih, kita maksimalkan terus, maka akan ada hasil-hasil yang tanpa kita duga dapat kita raih. Seperti saya pribadi, kita sudah lihat tadi beberapa pemaparan yang telah kita hasilkan. Di antara yang kita paling banggakan adalah kita sampai saat ini memiliki 2 institut yang memang murni untuk membangun mahasiswa dan siswa Indonesia untuk tangguh bermatematika. Kita memiliki lembaga Rado Institute dan kita memiliki rumah sakit matematika yang memang tujuannya adalah 100% murni di bidang pendidikan. Saya rasa perbincangan pada pagi hari ini yang ceria ini sangat menarik sekali. Semoga memotivasi semua bagi rekan-rekan yang ada. Saya mengetuk pintu hati rekan-rekan lain, mungkin seperti rekan-rekan fisika, rekan-rekan kimia, rekan-rekan biologi, maupun rekan-rekan lainnya, untuk bersama-sama mengambil peran tanggung jawab ini dalam mencerdaskan mahasiswa dan siswa Indonesia. Saya Rado Yendra dari Rado Institute, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.